Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan dan baik saja. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan dunia entok hias. Akhir-akhir ini banyak peternak entok hias yang mengeluhkan turunnya harga jual entok hias. Keluhan itu bisa ditemui di media sosial, salah satunya masuk di kolom komentar YouTube saya. Menurut mereka harga jual entok hias saat ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Contohnya 3 tahun lalu begitu harga jual entok motif silver misalkan umur 5 bulan ya sekitar, kalau dulu itu 400.000 per ekor, tapi kini hanya sekitar 100.000 sampai 150.000 per ekor. Contoh lain adalah entok jali ya. Dulu entok jali 3 tahun yang lalu itu seekor indukan bisa mencapai ratusan ribu ya, ada yang 800.000, tapi kini harganya cuma paling 200.000 per ekor. Dan masih banyak contoh lain ya yang dikeluhkan para peternak, termasuk juga turunnya harga jual anakan entok hias. Atas dasar itu saya akan mencoba mengupas seputar keunggulan dan kelemahan ternak entok hias yang perlu peternak pemula ketahui. Pertama, yang perlu teman-teman pahami bahwa entok adalah hewan ternak yang sangat mudah dikembangbiakan. Entok sangat mudah beradaptasi dengan cuaca apapun. Dia bisa dikembangkan di daerah manapun, di dataran rendah maupun dataran tinggi. Daya tahan tubuhnya juga lebih kuat dibanding unggas lain. Dengan menerapkan peternakan yang sederhana saja, entok bisa tumbuh berkembang dengan baik sehingga populasinya mudah sekali meningkat. Pakan entok juga terbilang gampang dan murah, seperti limbah sayuran, nasi sisa, dan bahan pakan alternatif yang sangat mudah didapat di kawasan pedesaan sehingga siapapun bisa beternak entok. Kedua, dengan makin banyaknya masyarakat yang tertarik dengan dunia entok hias, maka populasinya meningkat tajam. Sesuai hukum pasar, jika jumlah barang di pasar melimpah, maka harga jualnya juga akan turun. Ini adalah salah satu penyebab mengapa harga jual entok hias itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Peternak kebanyakan hanya akan membeli indukan satu kali saja ketika saat mengawali usaha ternaknya. Selebihnya dia akan memproduksi sendiri entok hiasnya kemudian dijual. Yang ketiga, entok hias merupakan komoditas hobi yang sangat bergantung pada selera pasar. Jika selera pasar bagus, maka harga jualnya juga bagus. Karena entok hias adalah komoditas hobi, maka ketika teman-teman ingin ternak entok hias, maka perlu mengenal jaringan atau komunitas penghobi entok untuk membuat sistem pemasaran entok. Nah, inilah prinsip dasar yang harus dipahami oleh peternak pemula jika ingin budidaya entok hias. Selanjutnya, saya akan mengupas soal kelebihan ternak entok hias. Kelebihan yang pertama adalah entok hias itu memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding harga entok lokal, baik di tingkat penjualan anakan entok maupun di tingkat indukan. Harganya bisa 200% lebih mahal dibandingkan entok lokal. Bahkan, untuk beberapa motif harga indukan entok harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Faktor pertama ini yang sering memikat para peternak pemula untuk menekuni dunia ternak entok hias. Kelebihan yang kedua adalah perawatan entok hias relatif hampir sama dengan entok lokal. Pakan indukan entok hias juga menggunakan bekatul, kemudian pakan alternatif dan konsentrat petelur. Dengan demikian, biaya pakan yang dikeluarkan juga sama dengan entok lokal begitu. Dengan demikian, biaya pakan yang dikeluarkan juga sama antara entok hias dengan entok lokal. Sementara harga jualnya lebih mahal dibandingkan entok lokal. Atas pertimbangan ini, banyak peternak beralih dari peternak entok lokal ke peternak entok hias. Kelebihan yang ketiga adalah entok hias itu ada komunitasnya. Hampir di setiap daerah, utamanya di Pulau Jawa, terdapat komunitas ternak entok. Komunitas itu juga kerap mengadakan pertemuan atau bahkan event kontes entok hias. Melalui komunitas itu, teman-teman bisa saling bertukar pikiran tentang dunia entok hias. Kelebihan yang keempat adalah entok hias itu memiliki dua kegunaan. Satu bisa untuk hobi, dan kedua bisa masuk untuk entok konsumsi atau pedaging. Namun, selain memiliki sejumlah keunggulan tersebut, budidaya entok hias juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan yang pertama, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ternak entok hias itu lebih tinggi dibandingkan ternak entok lokal. Bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih ya modal yang dibutuhkan. Harga seekor indukan kualitas bagus ya, harganya bisa mencapai ratusan hingga jutaan rupiah. Jika teman-teman hanya memiliki
indukan yang pas-pasan, yang kualitasnya kurang bagus, maka nantinya hasil ternaknya juga akan pas-pasan dan nilai jualnya juga akan rendah. Kelemahan yang ketiga bagi pemula yang ingin terjun ke ternak entok hias, wajib mengetahui motif entok hias yang jumlahnya sangat banyak. Ada milenial, metalik, bondol kaji, coklat, silver, jali, koko mata merah, ripple, dan lain-lain. Peternak pemula mungkin akan kesulitan untuk memahami aneka motif ini. Butuh waktu dan perlu banyak sharing ke peternak senior untuk memahami motif-motif tersebut. Yang keempat, jika ingin ternak entok hias, maka wajib memahami ilmu genetik atau teknik persilangan. Sebab sebagian besar entok hias itu merupakan hasil persilangan dari berbagai motif ya, yang prosesnya bisa mencapai 1 tahun bahkan 2 tahun. Jika teman-teman asal-asalan dalam persilangan, maka motif yang dihasilkan akan gagal atau meledos. Contohnya adalah entok motif ripple begitu. Untuk menciptakan ripple setidaknya butuh waktu persilangan 5 generasi ya, dan butuh waktu 2 tahun. Ini sesuai dengan pengakuan salah satu peternak entok hias yang sudah mencoba menciptakan motif ripple yang saya temui beberapa waktu yang lalu. Peternak yang tidak terlaten sudah pasti akan gagal dalam ternak entok hias. Sebab entok betina milenial misalkan, bila dikawinkan dengan pejantan milenial, anak-anaknya itu belum tentu punya motif milenial. Sebab motif milenial adalah hasil persilangan dari warna induk yang berbeda. Karena itu, peternak pemula harus memahami paduan warna dasar apa saja untuk menciptakan motif entok yang bagus. Tapi sayangnya, ilmu soal persilangan warna ini masih menjadi rahasia para peternak besar yang kini menekuni entok hias. Kelemahan yang kelima adalah pemasaran. Penjualan entok hias lebih sulit dibandingkan penjualan entok lokal, sebab ia mensyaratkan motif yang bagus dan tren pasar yang bagus. Jika tren pasar berubah, maka akan mempersulit proses penjualan. Dulu pernah booming entok motif silver. Tren pasar waktu itu sangat baik ya, harganya juga tinggi. Permintaannya juga tinggi begitu. Tapi sekarang tren pasar berubah. Para pehobi tidak lagi tertarik dengan motif silver, beralih ke motif yang lain. Itulah beberapa keunggulan dan kelemahan dalam budidaya entok hias yang harus diantisipasi para peternak pemula. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.